Saya ke Bang Alyun. Saya pikir sudah sesuai Ya. jalurnya. Terima kasih, Bung Hadi. Saya to the point aja. Dua hal yang ingin saya tegaskan terlepas dari semua apa yang sudah disampaikan. Saya kira yang sudah disampaikan sudah mewakili apa yang menjadi tujuan dari diadakannya diskusi pada malam hari ini. Saya berusaha untuk tidak keluar dari konteks. Saya berusaha untuk istiqomah, tetap berada di jalur bahwa forum hari ini adalah sebuah momentum yang diberikan atau ruang yang diberikan oleh media untuk kemudian bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa di rumah tentang apa yang telah diterima, aspirasi apa yang telah diterima oleh para wakil rakyat, khususnya kalau kami kan di rumah perjuangannya Pak Rahmat Gobel. Nah, apa yang telah kami terima, aspirasi apa yang telah kami terima, dan apa yang telah kami berusaha untuk wujudkan. Baik itu melalui dana APBN maupun dana APBRG. Maksud saya gini, APBRG itu anggaran pribadi Rahmat Gobel gitu. Nah, karena sudah waktu, tadinya saya mau uraikan ini. Cuma karena sudah waktu, saya sudah siapkan klipnya, narasinya. Mungkin kita bisa lihat ya 5-6 menit. Yang kedua, saya juga ingin menegaskan bahwa anggota DPR itu disumpah menjunjung Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi di dapilnya. Yang pertama. Yang kedua, anggota dewan itu juga seperti yang disampaikan tadi Pak Salahuddin, dituntut pertanggungjawaban secara moral. Moralitas yang dikatakan Pak Salahuddin adalah soal integritas yang kemudian dijabarkan oleh Pak Prof. Sarson tadi. Soal kejujuran, soal kemampuan dia untuk mengaktualkan apa yang menjadi harapan-harapan rakyat. Jadi bukan berjanji Pak Dokter. Sebetulnya politisi itu memberikan harapan. Harapan itu adalah sebuah masa depan. Masa depan yang ingin kita tuju berdasarkan fakta realita hari ini. Kalau hari ini kita masuk dalam provinsi miskin, maka harapan yang harus kita berikan kepada rakyat adalah sebuah kemakmuran. Sebuah kondisi yang dimana dikatakan tadi Pak Amir, dengan bagaimana orang-orang 7% penduduk kita yang sulit mengakses pendidikan itu kemudian menjadi mudah. Kita ingin merubah dari sebuah keadaan, ketiadaan menjadi sebuah kebaikan. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan ringkaskan sambil saya coba menjelaskan apa yang sudah diterima dan sudah diwujudkan. Mungkin bisa ditampilkan Pak Adi. Nah, ini waktu yang dikatakan Pak Indro tadi, Pak Rahmat Gobel dalam fungsi mengemban tugas sebagai diplomasi DPR RI. Jadi beliau bukan hanya bertugas di Gorontalo, tetapi juga mengemban tugas negara, melakukan upaya-upaya diplomasi ke luar negeri terkait apa yang menjadi kebijakan. Nah, ini di Parlemen Uzbekistan. Rasanya kurang fair mengulas rekam jejak pengabdian Rahmat Gobel bila hanya dipotret melalui 2 tahun kiprahnya di DPR RI. Ini suaranya Pak Alyun. Kontribusinya untuk Indonesia dan lebih khusus lagi kepada tanah kelahiran para leluhurnya di Gorontalo tersimpan rapi dalam memori setiap orang. Kiprah sosok penerima gelar adat Gorontalo Tibu Lilango Hunggia itu tak hanya mewarnai pentas nasional, bahkan negara lain pun banyak mengapresiasinya. Pemikirannya untuk Indonesia telah diabadikan dalam berbagai buku maupun tulisan yang telah banyak dinukilkan para penulis ternama di tanah air. Pemikiran dan gagasannya mudah kita temui di berbagai berita online nasional maupun media internasional yang bisa diakses kapan saja. Bagi Rahmat Gobel, menjadi anggota DPR adalah jalan pengabdian, sekaligus menunaikan amanah orang tuanya, almarhum Insinyur Haji Taib Muhammad Gobel.
sosok yang mewasiatkan generasi penerusnya untuk tidak lupa membangun Gorontalo. Wasiat yang diperkuat dengan permintaan almarhum untuk tidak dimakamkan di Jakarta, melainkan dikebumikan di pemakaman keluarga di Bukit Hubulo Tapa, Monebolango. Yang tidak lain, tujuannya agar generasi penerusnya yang beraktivitas di Jakarta senantiasa melihat perkembangan Gorontalo saat melakukan ziarah dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun Gorontalo. Menutup tahun 2021, genap 2 tahun sudah Rahmat Gobel menempuh jalan pengabdian di DPR RI. Rentang waktu pengabdian yang tidak hanya sulit namun juga pelik. Lantaran pandemi COVID-19 belum juga dinyatakan berakhir. Namun, situasi sulit bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan perubahan lewat aksi dan dedikasi kerja-kerja konkret. Di tengah sulitnya memperoleh perlengkapan medis saat COVID-19 masuk pertama kalinya menerjang Gorontalo, ribuan masker, pakaian hazmat untuk tenaga medis, maupun alat bantu pernapasan disalurkannya ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Berbekal pergaulannya yang luas, kebutuhan yang sulit ditemukan itu berusaha jadi untuk mempersingkat waktu, ini di tahun pertama, 2 tahun kita tentu sudah paham bahwa COVID-19 itu kan memporak-porandakan perekonomian Gorontalo, imbasnya sampai ke Gorontalo. Sepanjang tahun 2000 sampai 2001 donasi beliau terus mengalir, 100% donasi gajinya masih jalan sampai sekarang. Donasi untuk COVID, 100% gaji ya. Itu sudah kita antar kemarin di Kabupaten Monebolango, kita mengantarkan ventilator sebanyak 2 unit di Rumah Sakit Gorontalo juga. Yang kedua Pak Hadi, memang Pak Rahmat itu kan memberikan sebuah harapan, ingin merubah potret Gorontalo dari fakta realita yang disampaikan BPS dan menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana merubah persentase Gorontalo dari provinsi dengan predikat persentase tertinggi ke-5 itu menjadi sebuah provinsi yang bisa dikatakan makmur. Nah, bagaimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gobel? Dia menitik beratkan pada 3 hal. Dan 3 hal ini itu terjawantahkan dalam tindakan beliau selama di DPR. Misalnya, mendorong koperasi. Beliau ingin petani-petani kita itu berhimpun dalam koperasi. Kemudian beliau ingin koperasi-koperasi yang dibentuknya juga berpartisipasi dalam misalnya proyek-proyek pemerintah. Sehingga proyek itu bukan lagi menjadi domain dari seorang kontraktor. Contoh misalnya BSPS. Ada 10.050 program BSPS yang sudah diperjuangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2021 kemarin. 10.050 penerima manfaat. Nah, rumah BSPS ini kan tentunya butuh batako. Butuh batako. Kemarin itu 2 tahun 2000 itu kita membutuhkan 2 juta batako. Nah, bagaimana ini memberikan efek pendapatan kepada masyarakat melalui koperasi? Maka koperasi-koperasi yang ada itu dikonekkan dengan balai permukiman wilayah. Beliau mengintervensi, batakonya harus diambil lewat koperasi. Jangan diambil dari luar Gorontalo. Sehingga yang dikatakan Pak Amir, jangan terjadi capital flight. Jangan uang Gorontalo yang sudah susah kita masukkan ke Gorontalo itu kemudian terbang menguap gara-gara kita beli batako dari luar. Itu berarti kita sudah melakukan yang namanya empowering, memberdayakan. Nah, proses empowering ini tidak hanya dilakukan oleh dinas. Untuk bisa menguatkan eksistensi koperasi, Pak Rahmat Gobel itu dari dana pribadinya loh. 2 miliar dananya ditaruh di koperasi itu. Tujuannya apa? Supaya koperasi punya kekuatan modal. Artinya kalau beliau mengatakan, kalau dia sudah menetapkan sebuah tujuan, target, beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan apa saja. Itu yang kita coba sampaikan.
Masih banyak juga sebetulnya yang beliau sudah lakukan. Misalnya juga ketika beliau mendengar, beliau ini kan bukan anggota komisi yang membidangi pendidikan. Tetapi ketika contoh kasus di Gorontalo Utara, Pak Indra Yasin itu kemudian datang menyampaikan bahwa dia membutuhkan dana beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA. Alhamdulillah Pak Hadi, berkat jejaring yang dimiliki, hubungan yang baik dengan sesama komisi di DPR, kita bisa membawa kurang lebih 10.000 penerima beasiswa yang ada di Gorontalo Utara. Masih banyak lagi. Misalnya aspirasi nelayan yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan katintin, mereka membutuhkan. Nah, ini aspirasi yang sebetulnya harus kita upayakan bagaimana bisa terwujud. Nah, alhamdulillah kemarin beberapa desa nelayan itu sudah mendapatkan atau bisa diwujudkan aspirasinya. Nah, saya kira karena sudah larut malam, sebetulnya saya ingin bicara panjang, cuman karena waktu dan mungkin saya akhiri sampai di sini penyampaian saya. Baik, terima kasih.